Shalom, jumpa lagi dengan saya PDP Tanjohan dalam renungan hari ini, hari Jumat tanggal 20 November 2020. Renungan yang akan saya bagikan terambil dari surat Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 12 yang berbunyi, Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan renungan yang akan saya bagikan pada hari ini dengan tema pencobaan penuh sukacita. Nasnya diambil dari ayat yang kedua tadi. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, saudara-saudara yang terkasih, Alkitab mengajarkan kita untuk menanggapi keadaan sulit dengan cara yang berlawanan dengan kecenderungan alami kita. Salah satu perintah Alkitab yang menantang kita adalah anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Seperti ayat 2 yang tadi kita baca. Dengan kata lain, kita perlu menantang kesulitan dengan sukacita sejati dan menganggapnya kebahagiaan. Tidak menolak ujian dan pencobaan atau menganggapnya pengacau, tetapi menyambutnya sebagai teman. Coba bayangkan, saudara-saudara terkasih, bagaimana satu penderitaan yang datang menimpa kita, kita anggap itu sebagai teman. Kita bersukacita di dalamnya. Itulah yang Tuhan mau untuk kita benar-benar menjalani firman-Nya. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, tetapi saya pernah langsung dapat berpikir. Pandangan Alkitabiah ini mungkin tampak janggal dan tak terjangkau bila tidak menyimak penjelasan setelah.
Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 3. Jadi jika ada ujian di dalam hidup kita, itu akan menghasilkan ketekunan dalam hidup kita. Dengan sikap penuh sukacita, tidak didasarkan pada perasaan kita, tetapi pada apa yang kita ketahui tentang Allah dan karyanya dalam hidup kita. Karena itu, proses penuh penderitaan yang dapat mewujudkan tujuan yang didambakan sepantasnya disambut sebagai teman. Bukan ujian terhadap kekuatan kita, melainkan pembuktian iman kita kepada Allah lah yang dapat membangun ketahanan kita. Dalam semua kesulitan kita, Tuhan berjanji memberi hikmat hari ini. Ayat kelima, dan mahkota kehidupan bagi mereka yang bertekun. Ayat 12. Tanggapan alami saya terhadap keadaan yang sulit adalah, oh tidak, tetapi Tuhan ingin kita melihat apa yang bisa Dia wujudkan melalui keadaan sulit, sehingga saya dapat berkata, oh ya. Haleluya. Intinya, sukacita dalam pencobaan muncul karena pemahaman akan hasilnya yang baik. Ya, saudara-saudara terkasih, pernahkah kita mensyukuri saat kesulitan, saat pencobaan, saat pergumulan hidup datang menghampiri kita? Atau kita menolak, oh tidak, jauhkan semua ini Tuhan. Tetapi saat ini, hari ini, firman Tuhan berkata bahwa pencobaan itu harus kita hadapi. Di dalam Yakobus yang kita baca, bahwa pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan yang akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan menciptakan hikmat dalam hidup kita, sehingga kita mengerti bahwa di balik semua peristiwa yang kita hadapi ada maksud Tuhan yang luar biasa. Kadang Ia ingin menyapa kita, kadang Ia ingin membawa kita lebih dekat lagi kepadanya. Dan melalui segala kesulitan, segala penderitaan, segala masalah dalam hidup kita, Tuhan ingin kita datang kepadanya dan mengandalkan Dia, bukan mengandalkan diri kita. So, melalui firman Tuhan hari ini dan juga melalui renungan hari ini, kita sungguh dikuatkan iman kita agar kita berhikmat dan kita melihat bahwa semuanya karena anugerah Tuhan. Kita ada sampai saat ini. Puji Tuhan dalam keadaan sehat. Jika saudara-saudara ada yang dalam keadaan sakit, syukuri itu juga. Karena di dalam keadaan sakit, Tuhan ingin kita lebih lagi dekat kepadanya. Dengan berseru, dengan berdoa, dengan menangis, dengan datang kepadanya, memohon kesembuhan, pemulihan. Itulah cara Tuhan ingin membawa kita kembali kepadanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.